Halo, selamat pagi. Apa kabar saudara? Senang sekali Perbarui khazanah informasi dengan berita terkini dan penuturan langsung narasumber kredibel. Faktornya adalah media sosial, Mas. Setiap hari pukul 7 pagi, live. Saudara, polemik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax membuat sejumlah warga geram dan berujung tidak percaya kualitas BBM. Meski Pertamina sudah membantah, sebagian warga terlanjur merasa dirugikan. Lalu bagaimana Pertamina bisa membuktikan bahwa BBM Pertamax bukan lagi oplosan? Dan bagaimana masyarakat menuntut haknya untuk mendapat kepercayaan bahwa BBM yang digunakan bukanlah oplosan? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. PLT Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Indah Sukmaningsih. Selamat pagi Ibu Indah. Pagi Pak Arsir. Terima kasih sudah ada di studio hari ini. Dan founder dan infrastruktur senior Safety Defensive Konsultan Indonesia SDCI, Sony Susmana. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Mas. Terima kasih Pak sudah di studio pada pagi hari ini. Dan juga melalui sambungan Zoom anggota Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Muhammad Sarmuji. Pak Sarmuji, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih sudah ada di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bu Indah lebih dahulu. Bu Indah, ada kekhawatiran, keraguan di tengah masyarakat. Pada akhirnya ini benar nggak ada dugaan oplosan. Ya. Masyarakat sudah menggunakan, terutama pengguna Pertamax ini. Sampai saat ini ada aduan langsung ke YLKI terkait ini? Oh iya, dia meminta ada gugatan class action. Dan yang penting saat ini awal utama untuk menenangkan keresahan konsumen adalah Ditjen Migas harus mengumumkan tugas mereka yang harus memonitor, melakukan inspeksi terhadap produk sebelum beredar di pasaran. Jadi sebelum prapasar itu sudah dilakukan, kemudian pada saat di pasar ngambil sampel, dan terakhir itu adalah pasca pasar. Tapi kan itu memang dilakukan terus. Apakah maksud Ibu dilakukan? Yang penting diumumkan Bapak. Okay. Diumumkan sekarang hasil penelitian saya pada bulan-bulan yang diributkan ini adalah tidak ada. Apakah dia menemukan pada saat itu keanehan di dalam memonitor sebelum produk itu dilempar ke pasaran? Itu wajib disampaikan karena itu bukti nyata. Dilakukan setiap hari, setiap bulan atau gimana? Ya punya dia regular yang jelas. Regular inspection itu adalah tugas Ditjen Migas. Untuk menyatakan bahwa produk yang di pasaran dikeluarkan oleh BUMN yang mapan ini mestinya itu betul-betul dilakukan dan kemudian aman dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, boleh cerita sedikit Bu, jika memang ada aduan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat kepada ya keinginan untuk class action, nah itu ada penegak hukum lah atau bagian hukum YLKI, kalau saya bagian penelitiannya. Jadi sebaiknya itu dijawab dan kemudian disampaikan. Apakah ada satu lagi pembuktian terbalik, bahasa Belandanya omkering van baweslah. Jadi itu juga boleh, tapi itu tugas-tugas penegak hukum. Kalau dari sebagai memilih profesi sebagai pembela konsumen, buktikan Ditjen Migas bahwa hasil uji yang dilakukan selama tahun ribut ini 23 sampai 24 atau apa adalah hasil inspeksi yang harus mereka lakukan setiap kali produk yang harus dilempar ke pasaran dibeli konsumen. Oke, Bu Indah, kalau kita berbicara sejak tahun 2018, kalau kata Kejaksaan Agung, bagaimana masyarakat menuntut hak rugi atau class action sejak tahun 2018? Misalkan dugaan itu terbukti benar. Iya, Pak, nanti di LKI ada juga tim lawyer-lawyer yang kemudian bisa melakukan dan juga penegak hukum yang ada di pemerintah siap untuk melakukan itu. Tetapi yang dibutuhkan saat ini adalah bukti bahwa Ditjen Migas tidak pernah menemukan kelainan. Nah itu satu bukti, hasil ujinya mana? Karena itu itu bukti buat masyarakat menenangkan. Ada satu bukti dan yang Ditjen Migas bertanggung jawab terhadap bukti yang seharusnya dikerjakan oleh mereka. Oke, menurut Anda kemarin bantahan yang sudah dilakukan oleh Pertamina bahwa mereka tidak melakukan oplosan itu kurang cukup? Ya kurang lah, kalau cuma ngomong kan nggak ngerti buktinya mana. Hasil uji monitoring yang harus dilakukan setiap melempar produk baru yang beredar di pasaran. Itu tidak hanya semua produk juga harus begitu. Sebelum dilempar ke pasaran pasti ada bukti pengujian prapasar ketika ada di pasar dan sesudah ada di pasar. Apalagi ini sesuatu juga yang berdampak membahayakan masyarakat kan. Kalau mobilnya menjadi tabrakan dan nggak benar dan sebagainya itu harus diumumkan. Dan kemudian sekarang dicek ulang apakah ada
temuan-temuan yang berkaitan dengan sesuatu yang membahayakan. Dan untuk membuktikan juga mendukung kejaksaan bahwa lo nggak benar ininya. Jadi bukti itu harus bisa dikeluarkan dan disampaikan pada masyarakat. Diumumkan. Mendesak sekali YLKI untuk ini. Dijen pajak. Oke, saya ke Pak Sarmuji. Pak Sarmuji, bagaimana melihat polemik saling bantah-membantah terkait dengan dugaan oplosan RON 90, RON 92 ini? Di DPR bagaimana melihatnya? Ya, kebetulan kemarin Komisi 12, bukan komisi saya, itu melakukan RDP juga bersama dengan Patra Niaga, dengan Sel, dan beberapa penyedia layanan BBM. Itu mereka ditanyai sebenarnya, apakah mungkin terjadi oplosan, dan jawaban mereka semuanya itu tidak terjadi oplosan gitu. Tidak terjadi oplosan karena penambahan zat aditif itu hanya menambahkan value dan menjadikan pembeda saja satu produk dengan produk yang lain. Ini penting untuk disampaikan karena menyangkut trust ya. Karena sudah terlanjur masyarakat mendengar bahwa produk yang dipakai oleh mereka adalah hasil dari oplosan RON 90 dan RON 92. Tapi ternyata kan kemudian diralat, Pak Kejaksaan sudah meralat juga. Masyarakat tidak perlu khawatir karena produk yang mereka pakai bukan hasil dari oplosan. Yang begini ini harus tersampaikan secara maksimal. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Indah. Biar masyarakat nggak khawatir, apalagi ini menjelang Lebaran. Menjelang masyarakat mengkonsumsi BBM sangat banyak, ini menjelang orang mau mudik dan sebagainya. Sementara ketersediaan BBM ini kan sebagian besar itu disediakan oleh Pertamina lah. Kalau terjadi distrust, produk Pertamina kan bahaya sekali itu. Nah itu saja menurut saya. Jadi harus segera dipulihkan bahwa yang selama ini dipakai oleh masyarakat itu bukan produk oplosan. Sebenarnya saya dalam konteks ini yang harus bicara banyak ini sebenarnya Pertamina, bukan kita gitu loh. Kalau kita nanti dipikir kita jubirnya Pertamina nanti, tapi karena ini punya kepentingan, punya dampak masyarakat secara keseluruhan dan punya dampak terhadap produk Pertamina sendiri, penting bagi kita semua untuk menyampaikan itu. Oke, Pak Sarmuji, melihat apa yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi juga kemarin dilakukan bantahan oleh pihak Pertamina terkait dengan oplosan ini. Apakah Komisi 6 turut juga mempercayai bahwa oke ini ada bantahan seperti ini? Apakah terus ditambah juga dengan Kejaksaan Agung bilang ini masyarakat tidak perlu khawatir karena dikonsumsi itu benar-benar RON 92. Tapi apakah mungkin saja Komisi 6 akan memanggil dan meminta pembuktian lebih lanjut terkait dengan apakah betul ini tidak ada oplosan? Pasti Komisi 6 pasti akan meminta keterangan dari Pertamina ya. Terutama sebenarnya kalau dari sisi Komisi 6 sebenarnya pada corporate-nya ya. Jadi dampak terhadap korporasi ini seperti apa dengan isu ini. Lalu kita pasti minta keterangan-keterangan apakah betul terjadi oplosan apa enggak. Karena secara teknis menurut teman-teman yang lain, penyedia BBM yang lain, secara teknis itu tidak dimungkinkan terjadi oplosan 92 dengan 90. Hanya ditambahkan zat aditif itu saja. Tapi tentu kita akan gali keterangan sejelas-jelasnya nanti. Oke, berarti DPR tidak terlalu mempercayai apa yang disampaikan oleh Pertamina, bantahan yang dilakukan Pertamina kemarin dan akhirnya harus melakukan inspeksi ataupun pemeriksaan lebih lanjut atau bagaimana Pak? Tentu semua harus dikonfirmasi ya. Kita kan tidak mungkin terus, dan ini sebenarnya mewakili perasaan masyarakat. Masyarakat kan juga tidak mungkin hanya satu statement terus langsung tiba-tiba percaya. Jadi memang harus dilakukan penelusuran sampai masyarakat percaya betul bahwa produk Pertamina ini aman dan sebagaimana yang mereka bayarkan. Ya, oke. Saya ke Pak Soni, pengamat otomotif. Pak Soni, bagaimana melihat 2018 Pak Soni? Sehingga berjalan begitu lama sejak 2018. Bagaimana Anda melihat bahwa ini kendaraan sudah akhirnya meminum atau mengonsumsi BBM yang diduga dioplos? Ya, jadi kendaraan ini kan ada mesinnya ya. Mesin ini sekarang udah canggih nih Pak. Kalau sekarang kita isi bahan bakar tidak sesuai spek, artinya lebih rendah atau lebih tinggi atau bahkan dioplos, itu akan menyebabkan performa dari mesinnya ini menurun.
Itu jangka pendek. Jangka panjang karena kerjanya berat sehingga dia mengalami kerusakan. Ya. Jadi jangan pernah menggunakan bahan bakar yang di bawah atau di atas spek yang sudah ditentukan. Berarti memang harus sesuai dengan spek yang ditentukan ya? Harus sesuai. Oke, detailnya seperti apa? Dampak yang bisa mungkin dirasakan oleh pengendara ataupun juga pemilik kendaraan tersebut? Ya, biasanya pengendara nggak tahu ya, tetapi ada beberapa gejala yang dialami seperti misalnya tarikannya agak berat ya, kemudian ada sedikit ngelitik di mesinnya. Iya, ya. istilahnya. Sebaiknya sekarang ini kita kasih kesempatan teman-teman dari Kejaksaan untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi buat pengguna Pertamax, saran saya bawa aja mobilnya ke bengkel kemudian diservis. Dicek oleh mekanik apa-apa aja, apa masih sesuai atau enggak. Itu tindakan preventif yang harus dilakukan oleh masyarakat penggunanya. Oke, apakah sesederhana itu dalam arti bawa ke bengkel, mengecek, itu bisa ketahuan bahwa ini selama ini dipakai, mungkin saja sejak 2018 adalah RON 90 sebenarnya, bukan RON 92? Ketahuan. Oke, secara sesederhana sesimpel itu aja. Oke. Karena kalau kita mau cari bahwa ini formulanya benar atau enggak, itu kita nggak bisa tahu. Masyarakat kan cuma tahunya beli aja. Ya, betul. Membeli kemudian sesuai. Tetapi apakah itu dioplos atau enggak, kita nggak pernah tahu. Kecuali hasil dari uji bengkel itu ternyata emang sesuai. Karena kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ada kasus yang beberapa kendaraan yang rusak akibat dari Pertamax. Ya mungkin dari pabrik kendaraannya atau dari bahan bakarnya, saya nggak tahu ya. Tapi itu satu trigger bahwa ternyata ada masalah nih. Sekarang ada oplosan yang katanya ya, saya nggak tahu. Tapi sebaiknya kita objektif aja bawa mobil itu ke bengkel untuk dicek. Ya. Oke, kalau misalkan dicek, misalkan dengan sesuai dengan penjelasan dari Pak Sony tadi, apakah kita bisa langsung memvonis, ini RON 90 yang dioplos? Paling tidak kerusakan itu kan terjadi. Ya. Performa mobil yang turun itu mengakibatkan sebuah penumpukan kerak di ruang bakar. Ya. Artinya memang ada kualitas bahan bakar yang rendah di situ. Oke. Saya ingin ke Pak Sarmuji, tahan sebentar Pak Sarmuji, saya ingin lanjut ke Pak Sony. Pak Sony, apakah memang karena kerak itu pada akhirnya ini karena perbedaan BBM saja atau ada faktor lain misalkan? Takutnya mungkin karena kondisi mobilnya yang tidak pernah diservis lama pada akhirnya menimbulkan itu atau bagaimana? Salah satunya itu ya, kalau kita servis secara rutin harusnya tidak terjadi. Tapi penumpukan kerak yang mengakibatkan performa mesinnya itu turun akibat dari suplai bahan bakar yang rendah itu terjadi. Dan itu bisa dijadikan bukti bahwa itu penggunaan BBM oplosan itu ya. Betul. Pak Sarmuji, apakah mungkin saja dengan apa yang disampaikan Pak Sony, bukti-bukti masyarakat seperti ini bisa dibawa ke DPR untuk nantinya di Komisi 6 bisa memberikan semacam penerangan kepada Pertamina bahwa ada masyarakat yang juga merasakan 2018 sampai hingga saat ini pada akhirnya bisa mungkin menambah diskusi bahan untuk ditanyakan ke Pertamina? Bisa, itu nanti bisa menjadi bahan masukan bagi DPR untuk mengkonfirmasi segala sesuatu berkaitan dengan BBM, terutama Pertamax ini. Yang kedua, tentu kita butuh penyelidikan yang sungguh-sungguh ya masalah ini, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kalau itu betul yang dijual itu bukan RON 92 tetapi RON 90 atau di bawah standar lah kira-kira itu kan masyarakat banyak sekali yang dirugikan. Kalau diperlukan sebenarnya perlu semacam tim ahli, mungkin YLKI bisa memfasilitasi itu, bisa ada tim ahli yang berisikan orang-orang yang memang independen sesuai dengan keahliannya, apakah betul penggunaan BBM Pertamax selama ini yang dijual adalah di bawah kualitas yang seharusnya. Kalau ini betul, ini sesuatu yang sangat meresahkan buat kita semua. Oke, berarti DPR Komisi 6 juga membuka aduan masyarakat terkait ini ya, dalam arti untuk memberikan bukti-bukti lebih lanjut ya? Ya. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, silakan diadukan Komisi 6 bisa, Komisi 12 bisa. Oke, saya ke Bu Indah. Bu Indah, bagaimana melihat bahwa seperti yang dikatakan Pak Sony, ternyata sesederhana, sesimpel itu masyarakat pun bisa memeriksa, mengecek dan akhirnya mengetahui bahwa ini dugaan
Ya, dugaan. Oplosan. Dari Makanya, YLKI sendiri melihat kalau YLKI pengennya bukti dari Ditjen Migas yang melakukan secara inspeksi reguler. Apa itu sejak tahun itu? Boleh dilihat bahwa tidak ada kelainan. Lah kan lucu. Kalau ada, berarti ada begini, ada kelainan dong. Kalau seperti ditemukan Pak Sony, itu penting. Bapak dari DPR juga Bapak panggil Ditjen Migas Pak. Karena tugasnya dia adalah menguji, menginspeksi secara reguler produk sebelum dilempar ke pasaran. Nah itu hasilnya seperti apa? Apa ada kelainan pada tahun-tahun itu yang agak menunjukkan keanehan? Nah ini yang juga menjadi salah satu bukti tambahan. Oke, untuk menentangkan bahwa nggak ada. Kalau itu diumumkan, kenapa Ditjen tidak mengumumkan hal ini, padahal itu pekerjaannya. Dan itu membuktikan bahwa apa yang ada di pasaran itu aman di tahun-tahun tersebut. Oke, ada 190 lebih triliun dari kasus korupsi ini yang dinilai merugikan negara. Menurut Anda, ini pun langsung dirasakan oleh masyarakat. Akan lebih besar kerugian ini jika ditambah juga dengan kerugian yang dialami masyarakat. Kalau memang benar ini dugaan oplosan. Iya, itu pasti buktinya harus dibawa ke bengkel. Emang nggak nambahin kemudian ke bengkel itu gratis kan? Enggak kan, semua juga bayar dengan ya terserah mereka, itu juga suatu beban yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk itu, untuk menunjukkan bahwa Pertamina sudah melakukan prinsip kehati-hatian adalah Ditjen Migas harus mengumumkan apa dia menemukan kelainan ketika sebelum melempar produk ini ke pasaran, itu ada hasil ujinya, harus. Tidak ada produk yang kemudian dilempar tanpa hasil uji atau kualitas yang diuji sebelumnya. Itu yang harus ditanya juga gitu. Atau diumumkan pada masyarakat. Ditunggu pengumumannya. Oke, saya ke Pak Sarmuji lagi. Pak Sarmuji, bagaimana melihat ada 190 lebih triliun yang kemarin dari laporan kejaksaan 2018-2023. Per tahunnya, 1 tahun itu ada 190 lebih triliun. Dan akhirnya juga ini dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Menurut Anda bahwa ini sebuah kerugian yang sangat besar dirasakan baik itu oleh negara maupun juga oleh masyarakat langsung? Kalau kerugiannya bisa jelas ini versi sangat jumbo ya, 190 triliun itu sesuatu yang besar. Oke. Meskipun itu nanti perlu ditelusuri lebih jauh lagi. Penegak hukum. Karena yang terbaru yang disampaikan oleh bagian penerangan kejaksaan itu sebenarnya bukan pengoplosan, tetapi yang dibeli dan yang didatangkan itu barang yang berbeda gitu. Itu yang menyebabkan kerugian negara sampai 190 triliun. Tetapi apapun kerugian, baik kerugian negara maupun kerugian bagi masyarakat, tetap saja itu adalah sebuah kerugian yang sangat besar. Kita tentu berharap Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan yang tuntas, tetapi juga menjelaskan seandainya itu tidak berkaitan dengan pengoplosan. Kemarin sudah melakukan rilis, sudah menyampaikan, tapi kan belum terang benderang gitu. Nanti harus terus-menerus disampaikan. Dan tadi Bu Indah juga sampaikan, mungkin juga kita berbagi peran. Ditjen Migas juga harus melakukan penelusuran bahwa barang yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah barang yang aman, tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Semuanya harus bekerja ekstra ini. Termasuk Pertamina. Secara politis, Presiden kemarin juga memberikan tanggapan terkait kita bersihkan korupsi ini. Bagaimana melihat pernyataan dari Presiden ini? Ya, kita semua harus memberikan dukungan yang menyeluruh ya pada Presiden. Presiden sudah bertekad untuk melakukan pembersihan, terutama pada kerugian-kerugian negara yang sangat besar. Saya yakin ini bukan hanya kasus ini saja nanti akan mencuat. Begitu Presiden sudah mengatakan kita akan bersihkan, itu berkonsekuensi pada banyak sekali kemungkinan akan banyak pembersihan di sektor-sektor selain ini. Pembersihan ini dalam arti penggantian? Ya termasuk kalau terbukti. Ya pastilah. Kalau memang terbukti pasti diganti lah. Oke, saya ke Pak Sony terkait dengan kemarin dari pihak Pertamina ada zat aditif dan juga zat pewarna untuk meningkatkan kualitas dari Pertamax ini. Apakah lumrah sebenarnya ini digunakan? Pewarna. Tapi sebelum dijawab kita usai jeda.